Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi matriks. Jadi saya menjelaskan bagian pada kegiatan belajar 1. Nah, pada kegiatan belajar 1 ini terdiri atas beberapa hal, yaitu mulai dari pendahuluan, pengertian atau definisi matriks, notasi matriks, kemudian ordo matriks, jenis-jenis matriks, hingga sampai contoh soal. Pendahuluan, aplikasi matriks dalam kehidupan sehari-hari ini juga bisa kita temui. Nah, misalkan saja pada data nilai ulangan yang kemudian diubah dalam bentuk matriks, dan juga data penjualan kue yang diubah dalam bentuk matriks juga. Kemudian pengertian matriks. Nah, matriks adalah susunan atau kumpulan bilangan yang tersusun menurut baris dan kolom, dan biasanya ini bilangan-bilangannya itu terdapat dalam tanda kurung siku atau tanda kurung biasa. Sebagai contoh yaitu ada di layar ini. Kemudian notasi matriks. Nah, apa sih notasi matriks itu? Jadi notasi matriks adalah penamaan atau penulisan nama pada sebuah matriks. Nah, biasanya notasi matriks ini menggunakan huruf kapital. Biasanya itu yang huruf digunakan adalah huruf seperti A, B, C, dan seterusnya. Nah, masing-masing bilangan atau huruf dalam matriks ini disebut sebagai elemen, dan elemennya ini dinotasikan dengan huruf kecil dan disesuaikan dengan nama matriksnya dan diberi indeks IJ. Nah, indeks IJ ini menyatakan letak atau posisi elemen matriks. Nah, misalnya AIJ berarti ini menotasikan elemen matriks A pada baris I dan kolom J. Matriks biasanya ditulis menggunakan tanda kurung ya tadi, dan notasi dari matriks A ini dinyatakan dengan A sama dengan AIJ. Oke. Sekarang ordo matriks. Apa sih ordo matriks itu? Jadi ordo matriks adalah ukuran matriks yang menyatakan banyaknya baris dan juga kolom. Nah, ordo matriks ini biasanya dinotasikan dengan huruf M dan N kecil. Nah, ordo matriks ini meliputi bilangan-bilangan yang ada dalam tanda kurung tadi itu. Sebagai contoh, matriks A, yaitu di dalamnya ada elemen bilangan, yaitu 510272. Ordonya adalah 2 kali 3. Mengapa? Yaitu terdiri atas barisnya ada 2, yaitu baris atas baris bawah, dan kolomnya ada 3. Contoh yang kedua adalah matriks B, ordonya 3 kali 3, barisnya 3, kolomnya 3. Kemudian matriks C, ordonya adalah 1 kali 3. D ini memiliki ordo 3 kali 1. Ordo 3 kali 1. Nah, ya. Kemudian jenis-jenis matriks. Nah, jenis-jenis matriks ini ada beberapa, yaitu ada matriks 0, matriks baris, matriks kolom, matriks persegi, matriks identitas, matriks segitiga, diagonal, hingga skalar. Apa sih matriks 0 itu? Jadi matriks 0 adalah matriks yang semua elemen atau anggotanya itu adalah 0. Sebagai contoh adalah matriks E, yaitu elemennya adalah 0 semua. Ya, barisnya 0, kolomnya juga 0. Kemudian matriks baris. Matriks baris itu terdiri dari satu baris, yaitu sebagai contoh matriks B. 1 min 2 3 4, satu baris, satu baris. Nah, kemudian matriks kolom ini ya, matriks kolom ini matriks yang terdiri dari satu kolom. Jadi ya seperti contoh nih, matriks C min 1 3 2 terdiri satu kolom. Nah, matriks persegi yaitu matriks yang memiliki ukuran baris dan ukuran kolom yang sama. Maksudnya apa? Yaitu memiliki ukuran baris dan ukuran kolom yang sama. Jadi
Ini berkaitan dengan ordo tadi ya. Ordonya dari matriks Do itu adalah 3 kali 3 ya. Kemudian matriks identitas, yaitu elemen diagonalnya atau diagonal utamanya itu sama dengan 1, sedangkan elemen lainnya itu adalah 0. Sebagai contoh ini, apa sih dan mana elemen diagonal utama? Elemen diagonal utama ini yaitu 1, 1, 1, 0, dan yang lainnya itu adalah 0. Oke. Kemudian matriks segitiga. Jadi matriks segitiga itu dibagi menjadi 2, yaitu matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Matriks segitiga atas adalah matriks yang merupakan salah satu bentuk matriks persegi, namun elemen-elemennya itu di bawah diagonal utama adalah bernilai 0. Nah, sebagai contoh matriks H, diagonal utama di bawah diagonal utamanya adalah 0. Ya, kemudian matriks segitiga bawah ini kebalikan dari matriks segitiga atas, di mana matriksnya ini elemen-elemennya ini di atas diagonal utama tapi bernilai 0. Kebalikan dari matriks segitiga atas. Kemudian matriks diagonal. Matriks diagonal ini adalah matriks yang elemen-elemen diagonalnya atau diagonal utamanya ini bernilai 0. Diagonal utama selain diagonal utama ya. Selain diagonal utama bernilai 0. Diagonal utamanya berapa? Matriks dari G yaitu 1, 2, 3. Sedangkan matriks di luar diagonal utama tadi bernilai 0. Kemudian matriks skalar. Nah, matriks skalar ini adalah matriks yang elemen utamanya ini sama. Sedangkan elemen di luar elemen diagonalnya ini bernilai 0. Sebagai contoh ini adalah matriks F. Matriks F diagonal utamanya adalah 4, 4, 4, sedangkan bilangan yang lainnya atau elemen yang lainnya ini bernilai 0. Kemudian sebagai contoh soal nomor 1, suatu matriks dinyatakan dengan matriks A memiliki elemen 2, 1, 4, 3, 7, 5. Yang ditanya banyak kolom. Kita mengingat bahwa banyak kolom itu adalah yang vertikal, yaitu sebanyak 3. Banyak kolom 3 ya. Kemudian ordo dari matriks C. Nomor 2, ordo dari matriks C. Ordo berarti ukuran yang menyatakan baris dan kolom. Nah, jadi ordo matriks C barisnya ada 4. Kemudian kolomnya ada 3. Jadi ordonya adalah 4 dan 3. Nah, kemudian matriks nomor 3, matriks yang dinyatakan dengan matriks R memiliki elemen 2, 5, 7, 3 dan 3, 4, 1, 6. Memiliki kolom berapa? Kolom itu yang vertikal tadi ya. Jadi kolomnya ada 4. Kemudian nomor 5. Nomor 5 itu jika diketahui suatu matriks berordo 6 kali 5, maka banyak elemen dari matriks adalah, jadi ordo kan menyatakan baris dan kolom. Nah, baris dan kolom itu sendiri apabila pada umum itu dinyatakan sebagai M kali N, baris dan kolom ya. Jadi ya berordo berapakah ini matriksnya ini memiliki ordo 6 kali 5, maka elemen itu berarti keseluruhan anggota, keseluruhan elemen, keseluruhan entry dalam suatu matriks. Nah, ordo 6 kali 5 maka memiliki elemen yaitu 30. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun tutur kata yang kurang berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.